mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa Unswagati ingin mewawancarai Bapak selaku Kepala Desa di Desa Setukulon seputar pertanyaan mengenai sosial dan pembangunan di desa ini. Sebelumnya, jika Bapak berkenan menjawab, selama Bapak menjabat ada visi atau misi nggak untuk menjadi kepala desa di desa ini? Iya, terima kasih juga atas kehadiran adik-adik dari Unswagati ya. Terkait dengan visi misi setiap kepala desa pasti dalam langkah menuju kursi atau jabatan di desa itu ya mereka membawa visi misinya, termasuk ya saya sendiri. Visi itu kan sebuah tujuan, nah lalu dalam penjabarannya dituangkan dalam misinya. Nah visi saya sendiri di situ adalah gotong royong membangun desa, itu visinya. Apa maknanya dari gotong royong membangun desa? Bahwa secara hakiki tidak ada yang mampu kalau sendirian untuk membangun sebuah tatanan di desa yang tentu isinya beragam, banyak sekali permasalahan yang ada ataupun hal-hal yang harus dilakukan. Maka di situ saya menggunakan moto gotong royong dan dituangkan dalam misinya, visi itu sendiri. Hakiki gotong royong, kita melibatkan seluruh elemen, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, juga lembaga desa yang ada, memaksimalkan terutama dari perangkat desa, tata praja yang ada di desa, memaksimalkan tupoksinya di tupoksi masing-masing. Intinya seperti itu poinnya secara global, bahwa tidak mampu untuk membangun desa secara sendirian, 1-2 orang, maka saya menggunakan moto gotong royong bersama-sama. Dan di situ memang dibutuhkan meningkatkan sebuah kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat yang ada untuk bahu-membahu demi kemajuan desa kita itu. Dari visi gotong royong tersebut, apakah Bapak punya strategi khusus untuk membangun atau Ya itu, di misi itu tadi strateginya, makanya misinya itulah penjabaran dari langkah visi itu tadi, yaitu strategi khususnya ya kita merangkul, melibatkan seluruh elemen yang ada, baik itu yang terangkum dalam sebuah lembaga maupun yang non. Artinya yang non di sini ada tokoh masyarakat, ada lapisan rohaniawan di situ. Nah kalau lembaga yang ada jelas di desa itu sudah ada tertata, ada lembaga pemberdayaan masyarakat desa LPMD, ada badan permusyawaratan desa BPD, ada unsur dari kepemudaan Karang Taruna, ada juga unsur yang mewakili wilayah seperti RT RW. Nah dengan berteman unsur wanita ada PKK dan ada kader pengkaderan di situ. Selanjutnya untuk saat ini apakah ada program pembangunan yang dilaksanakan di desa ini? Ada program pembangunan. Nah kalau untuk demi berlangsungnya sebuah sistem, berjalannya sebuah pemerintahan, kalau saya berprinsip memprioritaskan apa yang sudah berjalan reguler. Di situ saya prioritaskan keberlanjutan, ya intinya keberlanjutan. Program-program yang sebelumnya. Ya otomatis keberlanjutan itu harus, kita nggak bisa meninggalkan keberlanjutan gitu, karena ya program itu seperti itu, berkelanjutan. Nggak ada yang satu sudah selesai, sedangkan di negara kita sendiri demokrasi yang terbatas kan masa jabatan. Apakah mampu? Jangankan kepala desa, sampai yang di pusat lah, taruh presiden, kurun waktu 1 periode sekian tahun, apakah selesai? Kan enggak. Nah disitulah makanya ada keberlanjutan, itu saya jadikan prioritas. Apa yang dilakukan pemerintah desa
desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat? Kita berusaha untuk melibatkan peranan dari masyarakat ini. Ke depan kami seperti itu, berusaha selalu melibatkan peranan dari masyarakat, terutama terkait di pembangunan juga kan harus memang ada istilah swakelola, yang artinya swakelola di situ ketika kita ada melakukan sebuah pembangunan fisik, maka diprioritaskan sekiranya ada warga setempat yang ikut berkontribusi di situ, ikut, entah itu kemampuannya sebagai kuli ya masuk sebagai kuli, kemampuan sebagai tukang yang masuk sebagai tukang, itu salah satunya seperti itu. Dengan pemberdayaan tersebut, bagaimana respon masyarakat dalam melaksanakan tersebut? Ya karena untuk di masa saya sih saya lihat baik. Kebetulan saya baru 7 bulan berjalan gitu. Alhamdulillah baik. Untuk kondisi masyarakat di desa ini, apakah pernah ada keluhan atau kekhawatiran dari warga-warga yang menuju ke desa seperti ini? Ya dinamis sih, dinamis deh. Kalau di desa itu permasalahan itu bukan hanya satu sisi bidang apa itu pembangunan atau lain, karena yang hadir di desa kan selain pembangunan fisik juga ada pemberdayaan dan juga ada program-program bantuan misalkan contohnya. Nah, yang namanya keluhan ya dinamis di situ. Muncul keluhan-keluhan pasti ada keluhan itu, entah itu terkait di bidang bantuan atau terkait di bidang kesehatan. Ya tentu keluhan itu berdasar program yang biasanya masyarakat itu merasa tidak sesuai, misalkan tidak sesuainya artinya oh saya ini seharusnya layak dapat tapi nggak dapat. Salah satunya seperti itu keluhan-keluhan. Kan ada program-program sosial itu dari Kemensos itu ada PKH, ada BPNT, ada PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. Apa jalannya? KIS. KIS nerimanya itu bukan bantuan uang ataupun barang, bukan, tapi iuran yang dibantu. BPJS kan gratis gitu. Nah itu namanya PBI, penerima bantuan iuran. Maka dapatlah warga itu kartu KIS, kartu Indonesia Sehat yang gratis. Berarti rata-rata masyarakat sini mengeluhnya tentang bantuan sosial. Ya bukan rata-rata, artinya kedinamisan di situ ada saja gitu. Iya, kalau iya ada muncul seperti itu. Tentunya karena hal itu kenapa ada? Kan bersentuhannya langsung, sasarannya dengan masyarakat tersebut langsung. Kalau untuk fasilitas lain seperti jalan yang rusak atau ingin minta perbaikan masjid misalkan, apa pernah nggak ada keluhan seperti itu? Nggak ada. Paling ada itu jalan yang bukan jalan desa, tapi ada di wilayah kita. Namanya jalan kabupaten. Nah, itu ada keluhan di masa awal saya ini, itu ada keluhan di itu. Jalan kan suatu desa itu nggak mesti semuanya jalan desa, ada jalan yang jalan kabupaten namanya. Nah di situ ketika jalan itu jalan kabupaten, desa nggak punya kewenangan untuk membangun di situ. Jadi mau rusak bagaimana juga itu yang cuma desa punya kewenangan untuk mengusulkan lewat kecamatan, musrenbang kecamatan, di situ mengusulkan bahwa minta dibangunlah jalan itu. Itu kewenangannya desa sampai di situ, nggak ada kewenangan untuk membangun. Yang paling ada yang muncul di fisik itu seperti itu, kendala di ini jalannya jalan kabupaten rusak, desa juga secara kewenangan nggak bisa memperbaiki, itu masalahnya. Masyarakat mengeluh, itu salah satunya itu. Terus untuk tempat
tempat seperti sekolah, rumah sakit, itu kan jaraknya tidak terlalu jauh ya. Betul. Di sini sendiri ada semacam kayak bidan desa atau poskes desa istilahnya gitu untuk masyarakat kalau misalkan terlalu jauh atau misalkan kurang mampu untuk pergi ke rumah sakit gitu, bisa ke poskes des atau ke bidan desa atau yang lain sebagainya. Jadi di sini kita ada pustu namanya, puskesmas pembantu. Kalau puskesmas pusat kan di Karangsari. Nah di tiap desa itu ada namanya pustu. Nah pustu kita ada di depan desa. Di situ puskesmas pembantu. Ya aktif tiap hari. Jam sekian sampai jam sekian itu aktif. Ada bidan desanya, ada ya nakes namanya tenaga kesehatan dari Karangsari selalu standby di situ di hari atau jam kerja. Itu namanya pustu. Dan untuk bidang kesehatan sendiri kita di desa juga ada kegiatan posyandu, ada posbindu, posyandu, pos pelayanan terpadu, posbindu, pos binaan terpadu. Fungsi dari posyandu untuk para balita, baduta, batita, ya kan gitu. Dari baduta, batita, balita. Nah, fungsi dari posbindu untuk para manula. Itu, nah itu menjadi program yang reguler di desa kita berjalan. Dan untuk posyandu ini kita ada bukan satu pos, jadi beberapa pos yang bergilir di 1 bulan itu bergilir nantinya posyandu ini. Iya, jadi banyak bergilir. Sama pospindu juga begitu. Ada pospindu 1, pospindu 2. Hari di tanggal sekian di pospindu 1, tanggal sekian pospindu 2. Itu untuk di layanan kesehatan. Nah, untuk kegiatan sosial Pak, ada nggak kegiatan sosial yang rutin dilakukan sama masyarakat kayak gotong royong, terus kerja bakti atau memberi bantuan kepada tetangga yang terkena musibah? Itu sih dinamis, artinya nggak terpak atau iya dinamis aja. Tapi alhamdulillah masyarakat kita masih tinggi tingkat kepedulian untuk ketentuannya, seperti misalkan ada kerusakan di fasum, misalkan selokan atau apa. Nah di situ dinamis lah, bergerak bersama-sama, kita bergerak bersama-sama gitu. Dari beberapa pertanyaan sebelumnya tentang program pembangunan, kemajuan teknologi, kegiatan sosial dan sumber daya, itu di mana kepala desa menghadapi suatu situasi di mana masyarakatnya itu tengah mengalami kesulitan seperti debat atau perselisihan antar warga. Pernah nggak gitu ada perselisihan antara kepala desa atau perangkat desa dengan warga misalkan? Alhamdulillah belum, selama saya ini ya, karena baru 7 bulan tadi. Ya alhamdulillah belum ada. Komunikasinya cukup baik antara Iya, kepala desa dengan warga. menurut saya seperti itu. Dan karena dalam tempo 7 bulan masih ibaratnya belum seberapa lah. Kalau bayi lahir itu belum iya, maksudnya langkah-langkah itu belum banyak yang dilakukan. Kalau di kepemimpinan saya seperti itu, belum banyak yang dilakukan karena baru 7 bulan juga, berawal di 7 bulan ini. Terus adakah kebudayaan yang dilestarikan di desa ini seperti perayaan atau kebudayaan yang masih melekat dan terus dijaga sampai sekarang? Ada ngunjung buyut di Penderesan itu Gunung Jati di Syekh Bayanila di situ. Syekh Bayanila ya, saya tidak tahu, tapi Penderesan ya Syekh Bayanila itu ngunjung buyut. Jadi kalau orang sini bilang sih Ki Gede. Jadi setiap 1 tahun sekali ngunjung buyut di sana. Nanti pemerintahan desa menyediakan fasilitasnya seperti angkutan umum, angkot apa gitu, pokoknya sarananya disediakan untuk warga yang ikut mangga nanti bareng-bareng ke sana ngunjung buyut ke Gunung Jati. Berarti masih dilakukan sampai? Masih rutin itu. Biasanya kapan Pak? Kemarin itu di awal Januari, bulan Januari. Tiap tahun itu setahun sekali itu ngunjung buyut. Oh, jadwalnya bisa ganti-ganti gitu? Selalu
Januari atau selalu Februari? Biasanya sih karena hitungannya di bulannya itu bulan itu ya, bulan. Iya gitu. Jadi makanya di bulan nasionalnya kan geser-geser kadang gitu. Gitu. Nah, terus di desa ini apakah terdapat seseorang yang dijadikan sebagai tokoh masyarakat, dan seberapa penting tokoh masyarakat itu di desa? Kalau itu sih relatif ya, namanya tokoh masyarakat memang banyak kan gitu. Dan kalau masalah seberapa penting sih, sebenarnya seluruh lapisan masyarakat itu penting kan begitu. Iya, seluruh lapisan masyarakat itu penting. Artinya kita juga nggak menampik ketika ada seperti tadi keluhan baik usulan, walaupun itu bukan terindikasi sebagai tokoh masyarakat, tapi ya kita tidak tebang pilih. Ya seluruh lapisan masyarakat saya anggap penting kalau terkait kepentingan sih kan gitu. Terus untuk bentuk komunikasi yang Bapak lakukan kepada masyarakat agar hubungan antara masyarakat dengan kepala desa atau dengan perangkat desa bisa terjalin dengan baik itu biasanya Bapak melakukan apa? Apakah ada kegiatan sosialisasi atau misalkan ada tetangga yang di jalan terus Bapak menyapa atau sekalian nanya-nanya gitu ngobrol? Iya, jadi harus tegur sapa, ya tentu pasti harus. Terus seyogianya kita sebagai kepala desa ya lebih sering turun ke bawah ke masyarakat ya untuk menjalin komunikasi, dan itu tadi untuk menyerap permasalahan-permasalahan yang ada. Di samping kita juga menjaga hubungan baik, hubungan emosional dengan warga, hubungan sosial dengan warga. Tapi di situ juga kita ada nilai plus, kita mampu menyerap langsung. Walaupun toh memang di tatanan pemerintahan juga kita ada perangkat, bahkan ada lembaga, ada RT, ada RW. Yang terakhir Bapak, harapan Bapak sebagai kepala desa di desa Setukulan ini kira-kira apa untuk wilayah desa ini? Harapannya ya semoga apa yang pertama kami jajaran pemerintahan desa, satu, mampu menjalankan apa yang menjadi program di atas. Kan dari atas juga ada program untuk desa, baik itu dari Kementerian Kedesaan, Kemendes, baik itu dari pusat, baik itu provinsi maupun kabupaten. Nah, itu yang utama, itu kita Pemdes ini mampu menjalankan apa yang jadi program di atas. Itu ke satu. Kedua ya dengan dasar kemampuan itu mampu merealisasikan benar-benar masyarakat itu merasakan atas program itu gitu. Harapannya seperti itu, dan ya mudah-mudahan dengan realisasinya seperti itu sebuah program yang ada itu tidak sia-sia ke bawah. Dan tentu juga berharap kami dari bawah juga yang di atas, baik itu secara kabupaten, provinsi maupun pusat ataupun kementerian, berharap lebih jeli lagi atas kebutuhan yang di bawah. Iya, jadi ketika mengambil kebijakan di atas itu atau ketentuan atau menggelontorkan sebuah program benar-benar tepat sasaran dengan apa yang dibutuhkan di desa itu. Itu harapannya sih. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama ya, ucapkan terima kasih kembali. Ya, pamit dulu ya Pak. Mangga, mangga. Dekat lagi ya. Oke nih, menurut Bapak ya, pembangunan di desa ini lebih meningkat terhadap pembangunan dalam hal apa? Kalau menurut saya saat ini memang pembangunan lebih condong peningkatannya di infrastruktur, Mas. Ya, salah satunya perbaikan akses jalan umum, terutama ya akses jalan gang-gang yang masuk ke pedalaman. Karena memang lebih condongnya pemerintah desa itu memperhatikan peningkatan di akses jalan itu,
infrastrukturnya gitu ya. Jalannya, perbaikan jalan. Perbaikan jalan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan dari keadaan desa yang dulu hingga saat ini yang Bapak pribadi rasain? Kalau menurut saya memang selama ini perubahan itu kebetulan kan di desa ini kan kubunya baru Mas ya. Ya, Jadi jelas ada perubahan dengan kepemimpinan yang kubu baru, lebih meningkat, lebih sukses, lebih maju karena punya optimisme beliau sebagai kubu baru akan meningkatkan derajat di segala aspek bidang di desa setempat, desa Situkulon. desa satu kolon. Berarti, bentuk ini nih, bentuk perubahan apa yang paling dirasakan? Ya yang dirasakan alhamdulillah sekarang jalan-jalan kan diaspal semua Mas ya. Diaspal semua, artinya kalaupun hujan tidak becek, tidak banyak genangan air, sudah di hot mix, sudah lancar. Artinya tuh nggak seperti dulu masih istilahnya aspalnya pating growok lah atau ya berlubang-lubang lah. Ya sampai sekarang alhamdulillah banyak genangan air lah, nggak nyaman untuk dilewati itu Mas ya. Apalagi banyak kenangan. Iya. Nih, apakah Bapak mengalami kendala dalam akses jalan untuk melakukan aktivitas sekolah atau bekerja? Misalnya jalan yang rusak atau jarak tempuh yang jauh menuju sekolah atau tempat kerja. Selama ini alhamdulillah enggak Mas, nggak ada kesulitan, alhamdulillah lancar. Istilahnya jalan-jalan sudah bagus, aksesnya sudah enak, sampai gang ke dalam-dalam istilahnya ke RT RW juga sudah pada diaspal Mas. Jadi akhirnya ya ini alhamdulillah jadi lewat motor ataupun beca ataupun bisa kendaraan sepeda itu sudah lancar jaya Mas. Lancar Iya, jaya. iya. Tidak ada kendala. Nih, pertanyaan terakhir nih, apakah Bapak puas dengan segala bentuk pembangunan di Desa Situkulon ini? Jika iya, kenapa? Dan jika tidak juga kenapa? Terus berikan saran dan kritiknya buat kemajuan Desa Situkulon. Kalau menurut saya di bidang infrastruktur ya khususnya kalau untuk pembangunan ya alhamdulillah ya puas Mas ya. Namun ada ketidakpuasan juga ketika memang pembangunan itu hanya mengandalkan dana dari pemerintah. Selama ini ya pemerintah desa mengandalkan dari dana desa atau DD setiap tahunnya. Sedangkan dana desa itu memang keterbatasannya ada, artinya tidak pure atau tidak vulgar untuk pembangunan infrastruktur. Karena kan ada pembangunan di ekonomi, di bidang kesehatan, dan di bidang lainnya lah istilahnya. Jadi tidak pure ke pembangunan infrastrukturnya, itu tidak puasnya. Nah, mungkin masukan untuk pemerintah daerah sendiri lebih mengutamakan ya pembangunan infrastrukturnya gitu ya. Karena memang sangat penting dibanding dengan bidang-bidang lainnya. Memang tidak kalah pentingnya di bidang pendidikan, bidang kesehatan itu tidak kalah pentingnya. Namun ya seperti itu. Jadi desa itu sementara pemerintah desa hanya mengandalkan dana desa itu yang memang sekian persen tidak mencukupi lah untuk pembangunan keseluruhan. Memang sebetulnya ada sih dana dari sumber dana lain lah ada. Cuma selama ini masih minim tuh ya gitu. Kritik dan masukannya ya supaya pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa itu bisa bersinergitas dalam hal pembangunan atau dalam meningkatkan kualitas kuantitas pembangunan masyarakat gitu. Begitu Mas. Lebih kalau ada apa-apa lebih ke sinergi. Ya, saran koordinasi dan lah, juga betul. Koordinasi antara Koordinasi. pihak desa sama yang pusatnya ya. Betul. Oke, mungkin cukup aja segitu ya pertanyaannya. Siap. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama Mas. Menurut Ibu, Iya. pembangunan di desa ini lebih meningkat terhadap pembangunan dalam hal apa? Apa Jen? Pembangunan di desa ini Ah. lebih meningkat terhadap pembangunan apa? Infrastrukturnya, jalan. Itunya jalan terus ke bagus gitu ya. Ya berarti cepetan. Bagus terus ke tadinya kan belum ada sekarang ada gitu.
Iya, nggak ada apa-apa. Terus ke kebunnya bagus sekali kalau sama masyarakat gitu. Sopan, baik. Sopan, baik. Ada kegiatan senam juga aktif gitu. Senam ibu-ibu jompo. Hari apa biasanya Ibu Kalau senam, Iya. senamku hari Minggu bisa seminggu tuh 2 kali. Rutin. Iya, rutin. Iya kan? Iya benar. Rutin. Terus ke Ya, apa lagi itu? Posyandu juga bagus. Iya. Ibunya juga hadir. Sama Pak Kalau ada orang meninggal datang. datang ke rumah. Iya, ada orang sakit cepet dibawa rumah sakit, mobil itu apa tuh? Apa tuh mobil? Iya, apa? Bukan. Mobil apa sih? Apa sih itu? Siaga. Siaga, mobil siaga. Siaga. Cepetan gitu. Terus kalau misalnya jalan ada yang jelek, cepetan harus laporan supaya bagus jalannya gitu Biar nanti noh. langsung cepat dibenerin. Iya, harus diberesin gitunya. Betulin. Terus kalau ada misalnya ada orang susah, misalnya orang nggak punya, dibantu gitu. Cepetan siapa yang nggak punya cepetan harus ya Mbak Ena ya. Rumah jelek cepetan nggak kayak dipoto-foto. Jadinya kan dari rumah daftar udah difotoin gitu. Terus kan apa lagi pertanyaannya? Selanjutnya, apakah Ibu mengalami kendala dalam akses jalan untuk melakukan aktivitas seperti sekolah atau bekerja karena jalannya rusak? Iya. Atau jauh jaraknya? Enggak jame. Iya, enggak bagus Nok. Terus kalau misalnya anak sekolah ya dibantu gitu. Kalau tidak mampu, misalnya ke Dianterin Iya, kayak sama Pak Kuwu. Mana daftarnya di mana sekolahnya gitu ya. Terus misalnya di SMP Never cepetan Pak Kuwunya ke sana laporan sama gurunya gitu. Iya. Mau dana cepetan kan? Ya wis pada bayar dah. Terus apa lagi? Dek, Pertanyaan terakhir ya, Bu. iya apa? Apa yang paling menguntungkan dari meningkatnya pembangunan di desa ini? Di balik keuntungan yang diterima, apakah ada kekurangan yang dihadapi dan ingin kepala desa perbaikin di desa ini gitu? Ya inginnya sih ya harus diperbaikin ya untungnya ya supaya enak nih jalannya gitu no. Jalannya. Kalau misalnya jelek kan nantinya nggak enak jalannya. Terus untungnya tuh pakunya tuh bagus jadi cepetan. Kalau bagaimana misalnya ini misalnya jelek cepetan harus dibangun gitu. Itu jalan misalnya ada jalan yang nggak enak itu cepetan supaya jalannya enak itu. Langsung cepet-cepet dibenerin ya, Bu ya? Harus diberesin gitu. Jalannya tuh supaya jangan nanti kan kalau misalnya jelek kan nanti barangkali ada nanti kecelakaan kan itu kalau nggak enak kan jalannya kan dok itu kan harus enak gitu supaya mobil kendaraan motor itu kan supaya enak jalannya gitu. Berarti Ibu puas dengan pembangunan di desa ini? Iyalah puas nok baik orangnya nok iya kalau ada apa-apa tuh cepet nok. Tanggap ya, Bu ya? Iya cepet gagian misalnya Pak Kuwu misalnya ke masalah beras gitu ya misalnya orang tidak mampu cepetan itu KTP nggak punya KTP cepetan di daftaran gitu. Anak sekolah tidak mampu kakek bikin keterangan tidak mampu di desa no. Nanti dibantu. Iya dibantu. Cukup Ibu pertanyaannya. Iya Makasih ya, Ibu. iya hati-hati punten gitu punten kalau ada orang tuh. Iya gitu saja tuh no. Iya. Ya, terima kasih nak ya. kasih ya, Bu, Ya ya. sama-sama gitu. Waktunya. Ndaknya lapar nggak barangkali lapar ada nasi kuning, nasi uduk, itu gorengan. Wes viral sok pengen. Gua nonton di YouTube ya. Kok nasi sabarannya kok. Ya nanti masuk YouTube. Lah tuh lah Deni beli. Terima kasih ya bagus ya. Siap.